Selamat siang, mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, saya mulai. Di pertemuan kita kali ini kita belajar tentang analog to digital yang menggunakan komponen op-amp misalnya atau operational amplifier. Nanti kita juga melihat atau bereksperimen sederhana menggunakan rangkaian eh, sederhana. Ini coba saya tampilkan. Ini ya. Jadi di situ ada beberapa op-amp yang saya gunakan. Ini ada op-amp. Ini op-amp semua 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita eksperimenkan untuk menunjukkan bahwa analog to digital bisa dibuat menggunakan komponen operational amplifier. Saya menggunakan aplikasi Livewire. Coba ini saya turunkan. Nah, ini yang jelas aplikasinya yang saya gunakan adalah Livewire istilahnya ya. Baik, kita lanjutkan aja ke materi ya. Ya, analog to digital converter. Ya, analog to digital converter adalah pengubah input analog
menjadi kode-kode digital binari. Jadi karena kita mempelajari tentang sensor dan transistor, output sensor itu kadang analog. Ya. Sementara sensor diperlukan untuk input microcontroller atau sistem digital yang lain yang mana membutuhkan data digital ya, maka agar sensor itu bisa dibaca oleh rangkaian digital maka perlu dirubah output sensor menjadi digital agar bisa menjadi input rangkaian digital berikutnya ya, maka dipergunakan analog to digital converter atau pengubah analog menjadi digital. Nah, ini umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang banyak digunakan sebagai proses di industri seperti sensor suhu ya. Misalkan di industri kimia itu biasanya banyak sekali sensor suhu yang digunakan untuk pengolahan bahan-bahan kimia ya. Dibutuhkan sensor suhu untuk menentukan suhu larutan tertentu misalkan ya. Atau di sini ada cahaya, tekanan atau berat ya, dan lain-lain menuju ke sistem digital seperti mikrokontroler atau komputer atau sistem digital yang lain ya. Ya, jadi banyak sekali implementasi entah itu sensor suhu atau sensor tekanan ya, lalu memicu atau menjadi input mikrokontroler lalu mengaktifkan sistem ini, mengaktifkan perangkat yang lain ya. Jadi misalkan sensor suhu ya, pada suhu lebih dari 30 derajat maka diperlukan kipas angin yang on atau aktif ya. Jadi pada saat suhu panas kipasnya bekerja atau berputar. Nah, ini perlu sensor suhu ya. Jangan sampai suhu tidak sampai 30 derajat kipasnya tidak berputar ya, atau suhu tidak berubah ya, belum sampai 30 kipasnya muter sendiri. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi mikrokontroler itu butuh input data ya, biasanya digital untuk membuat keputusan kipasnya ini dihidupkan atau tidak gitu. Maka diperlukanlah analog to digital converter. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini pengolahan sinyal dari analog ya, ini analog agar menjadi data digital ya. Jadi analog itu tegangan yang berubah sewaktu-waktu istilahnya. Jadi kadang tegangan tingginya ini anggap aja 1 detik ya, lalu ternyata berubah lebih dari 1 detik. Nah, jadi di sini akhirnya frekuensinya berubah-ubah ini. Lalu level amplitudenya juga berubah-ubah. Nah, ini namanya analog. Nah, diharapkan ini perubahan ini menjadi data-data digital yang hanya data high atau 5 volt dan 0 atau 0 atau ground ya. Jadi harapannya data yang berubah secara acak ini, analog ini berubah menjadi data dua kondisi yaitu 5 volt dan ground. Yang mana data analog ini dibutuhkan oleh sistem komputer, tapi karena sistem komputer tidak bisa membaca data analog, maka data analog ini harus dirubah menjadi digital. Dengan demikian bisa dibaca oleh sistem digital ya.
Contoh yang diilustrasikan yang di bawah ini seperti yang saya lakukan ya. Jadi saya berbicara di depan mic, ini adalah analog ya. Lalu bisa dikirim lewat internet. Nah, ini tentunya dirubah menjadi data digital ya. Nah, kalau diteruskan lagi sampai ke mahasiswa, data digital ini kembali lagi ke analog ya, agar bisa didengar ya. Karena suara yang kita dengar adalah suara analog ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, ini sinyal analog lalu ini digital ya. Sinyal sensor berubah terus-menerus ya. Ini output dari sensor karena sensor itu uh, dibaca secara uh, real time ya. Jadi terus-menerus. Jadi kadang berubah ya sesuai kondisi lingkungan di sensor. Misalkan sensor suhu, maka suhu itu sewaktu-waktu berubah ya. Tidak bisa diabaikan. Jadi setiap saat dia berubah, lah itu justru menjadi data yang dibutuhkan ya. Ya, sinyal sensor berubah terus-menerus atau disebut dengan analog antara rentang tegangan tertentu ya. Jadi memang tidak diskrit ya, tapi uh, berubah sewaktu-waktu ya. Jadi di sini ya, misalkan ini sinyal sinus, anggap aja ini uh, 1 detik misalkan ya, satu sinyal sinus 1 detik. Lalu sinyal berikutnya ini kan lebih lebar, ini bisa jadi satu gelombang ini 2 detik misalkan. Jadi ini berubah-ubah ya. Nah, beda dengan data digital atau biner, dia datanya berbasis waktu ya, dalam kurun waktu 1 detik ada beberapa data yang dikirim gitu ya, atau data diskrit ya. Nah, ini ceritanya merubah data analog yang berubah sewaktu-waktu ya, agar bisa dirubah menjadi data diskrit ya, data yang berbasis waktu ya, sehingga bisa dibaca oleh sistem komputer atau sistem digital ya. Nah, ini ya sebagai contoh ya, output mikrofon memberi tegangan antara 0 tanpa suara hingga 100 milivolt untuk ada suara ya. Ini suara maksimal biasanya. Jadi antara tanpa suara dan suara maksimal. Ya, ini diasumsikan 100 milivolt ya, misalkan ya. Berarti tegangan analog ini berubah-ubah antara 0 sampai 100 milivolt. Nah, gimana caranya agar perubahan analog ini 0 sampai 100 milivolt ini berubah menjadi data high atau data low ya, high logic dan low logic. Nah, itu yang dilakukan oleh analog to digital ya. Nah, nilai binary antara dua batas tekan ini dimungkinkan sinyal analog ya dirubah menjadi data digital atau binary agar dapat dibaca dan diproses oleh sistem digital ya, bisa mikrokontrol atau mungkin komputer ya. Nah, ini adalah gambaran dari analog to digital ya, yang merubah input analog dengan menghasilkan output digital. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini input ADC yaitu analog dan menghasilkan output digital ya. Di sini ada ilustrasi grafis ya, di mana di sini ada bagian Y dan bagian X ya dari grafik, di mana Y ini adalah digital outputnya
Kemudian X-nya ini adalah input analognya. Nah, jadi ini berubah dari 0 sampai skala penuh ya. Ini skala penuh. Ini skala penuh. Lalu outputnya mulai dari 00 sampai bit tertingginya. Ya, kalau ini 3 bit berarti 111. Lalu perubahan analog ya. Ini di sini ada perubahan level tegangan ya. Level tegangan yang akan dikonversi menjadi tegangan digitalnya. Jadi kalau tegangannya rendah maka datanya 100 misalkan. Kalau tegangannya pas tengah-tengah gini ya, maka datanya adalah 001. Kalau tegangannya maksimal seperti ini, maka datanya adalah data digital maksimalnya yaitu 111. Jadi perubahan tegangan analog akan dikonversi menjadi data digital dimulai data digital terendah sampai data digital tertinggi. Baik, ini penjelasannya. Semakin banyak data binary keluaran, maka semakin baik resolusinya. Ini istilahnya resolusi. Jadi ini kan data mulai terendahnya itu 000, tertingginya 1. Ini istilahnya hanya ADC 3 bit. Ya. Kalau data itu menjadi 8 bit misalkan ya, 000 ya, sehingga outputnya menjadi 111, maka pembagian semakin banyak dari data digital menjadikan resolusi atau kualitas digitalnya semakin bagus ya. Nah, untuk ilustrasi ini saya menggunakan ADC 3 bit saja ya. Nah, karena 3 bit maka sinyal analog dibagi menjadi 8 bagian ya. Karena mulai dari 00 sampai 11 ini ada 8 bagian ya. Ini bagian pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi karena 3 bit maka hanya 8 bagian. Maka analognya juga dibagi menjadi 8 kelompok atau 8 bagian ya. Level tegangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oh, di sini mulai dari 0 misalkan ya. Level 0 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 8 kelompok atau 8 bagian. Sehingga tinggal level analog ini pada tegangan berapa itu nanti bisa dikonversi data digitalnya yang dihasilkan berapa gitu ya. Jadi misalkan analognya 0 maka digitalnya 000. Analognya tengah-tengah ya, misalkan 4 volt maka data digitalnya 001. Nah, kalau analognya tegangannya yang paling maksimal ya 8 misalkan, maka data digitalnya adalah 111. Kalau tegangannya antara 0 sampai 4 ya, maka sekitaran sini antara 100 sampai 110. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan ADC 8 bit berarti kan lebih tinggi lagi ya. Maka akan membagi sinyal analog menjadi 256 bagian ya. Jadi menggunakan rumus 2 pangkat N. N-nya itu berapa bit pembagiannya, maka akan menjadi jumlah pembagian yang dilakukan ya. Kalau contoh ilustrasi ini kan ADC 3 bit berarti 2 pangkat 3 itu 8, maka ada 8 bagian. Ini 8 bagian. Nah, kalau 8 bit ini 256 bagian, maka di sini tidak 8 lagi tapi 256 pembagian. Jadi mungkin lebih kecil-kecil lagi ya tegangannya. Makanya semakin besar atau semakin banyak
pembagiannya ya, data binarnya, maka semakin baik resolusinya ya. Nah, itu. Jadi kualitasnya, resolusi itu menunjukkan kualitas ya. Kualitasnya semakin baik. Kemudian saya lanjutkan lagi, ADC 3 bit ketika sinyal input analog pada suhu horizontal ya. Ini horizontal mencapai level 4. Level 4 itu di sini ya, 1 2 3 4. Kode digital binary ya. Ini level 4 itu mengarah ke pembagian 8 pada posisi 4 yaitu 001. Nah, akan menghasilkan 001. Jadi kalau levelnya analognya 4 akan menghasilkan data biner 001. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan ya. Mungkin ini nanti lebih jelas lagi menggunakan rangkaian ya. Yang sudah saya tampilkan di awal tadi ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini rangkaiannya ya. Rangkaian terdiri dari 4 pembanding atau istilahnya 4 bit ya. Yang input pembaliknya terhubung ke pembagi tegangan. Ini pembagi tegangan. Komparator pada dasarnya adalah op-amp yang digunakan tanpa umpan balik. Jadi komparator itu tidak seperti amplifier, tapi dia hanya membandingkan input yang dia terima dengan pembandingnya atau komparatornya ya. Nah, coba ini saya tampilkan rangkaiannya ya. Nah, ini coba ini saya. Nah, ini tadi sama ya. Jadi ada 4 buah op-amp. Lalu op-amp ini sebagai komparator ya. Jadi di bagian invertingnya ini ada resistor pembanding. Jadi pada op-amp yang paling bawah komparatornya adalah R1 ya. Ini voltage divider ya. Lalu R berikutnya adalah R3 ditambah R11 ditambah R12 tambah R13 ya. Dari nilainya ini jelas sekali kalau R1 jauh lebih kecil. Jadi pada op-amp terbawah atau yang pertama, op-amp ini digunakan bila mendapatkan tegangan terendah. Nah, itu ya. Jadi kalau tegangan terendah maka akan direspon oleh op-amp yang bawah. Sementara op-amp berikutnya pembandingnya adalah R3 ditambah R1, lalu sisi atasnya adalah R11 ditambah R12 ditambah R13 ya. Jadi pembagi tegangannya ini sedikit lebih tinggi daripada yang paling bawah ya, sehingga dia diharapkan untuk menerima level tegangannya sedikit lebih tinggi lagi ya, sehingga di sini akan menghasilkan output biner bila level tegangannya lebih tinggi. Karena dengan 4 ohm ini maka hanya ada 4 pembagian. Nah, ada 4 pembagian. Pembagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, baik, coba ini saya jalankan aja rangkaiannya. Level tegangan nanti dirubah di sini. Jadi ini seperti potensiometer ya. Jadi level tegangan bisa diubah. Saya mulai dari level tegangan terendah. Ini kalau rangkaian saya hidupkan. Level tegangan terendah ini 598 mV atau setengah volt ya. Ini diwakili dengan biner pertama yang aktif ya. Jadi datanya adalah 1000. Nah, gitu. Bila tegangan setengah volt. Kalau level tegangannya saya naikkan menjadi 1 volt, nah ini 1,2 ya. Nah, ini berarti pembandingnya pakai op-amp yang kedua ya.
Nah, ini akhirnya data untuk tegangan 1,2 volt, data binernya adalah 1100. Nah, kalau tegangan saya naikkan lagi menjadi 2 volt ya, maka masuk ke op amp yang ketiga nih, maka data binernya adalah 1110 ya. Sampai level tegangan tertinggi ya 100%, ini 3 volt maksimalnya. Maka masuk ke op amp yang ketiga dan data binernya adalah 111. Nah, ini. Jadi perubahan tegangan ini akan diwujudkan dalam bentuk perubahan biner ya. Jadi kalau perubahan tegangan saya lakukan ya seperti ini. Nah, ini perubahan analog saya lakukan ya. Nah, kalau Anda perhatikan level analog berubah-ubah ya. Ini saya rubah-rubah levelnya, maka data binernya juga berubah-ubah. Nah, ini. Jadi level tegangan di sini ini saya rubah-rubah. Nah, ini saya rubah-rubah ya. Maka akan didapatkan data biner yang berubah-ubah pula sebelah sini, sebelah kanan ya. Nah, ini. Jadi kalau setengah volt 100, 1 volt 1100 ya, 2 volt 1110, kemudian lebih dari 2,7 ya, itu 1111 atau biner 1111. Nah, ini kalau berubah-ubah terus ya binernya juga akan berubah ya. Nah, ini coba saya hubungkan dengan apa? Generator ya, sinyal generator ya. Ini terlihat tegangan maksimalnya 2 volt ya. Kemudian frekuensinya 0,3 Hz. Jadi saya kasih frekuensi rendah supaya bisa kita amati. Coba ini saya stop. Sambungan input ADC-nya saya lepas. Saya ganti dengan sinyal generator. Nah, seperti ini. Bentuk sinyalnya segitiga. Tegangannya 2 volt. Kemudian frekuensinya 0,3 supaya enggak terlalu cepat ya. Nanti bisa kita lihat. Ini kalau dihidupkan, perubahan tegangannya Anda lihat di sini bisa berubah-ubah ya. Ini berarti perubahan analog ya, perubahan tegangan. Nah, perubahan tegangan ini direspon oleh op amp 1, op amp 2, op amp 3, op amp 4 sesuai pembagi tegangan pada fungsi komparatornya masing-masing op amp ya. Yang mana level tegangan di masing-masing op amp ini berbeda-beda. Maka dihasilkan biner sesuai dengan perubahan input yang diberikan ya. Nah, ini 11011 ya. Kalau memang tegangannya 0 ya datanya 00 ya. Nah, ini 00. Coba. Nah, ini 000. Tegangannya kecil sekali, datanya 00. Coba saya aktifkan lagi. Nah, ini. Jadi setiap perubahan analog maka akan diikuti perubahan data digital. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan hari ini.
Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa eh, bermanfaat ya. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.